Lah, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Zoom pada kali hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Afiza Media dan teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Suhaila dengan NIM 25129462 akan mempresentasikan struktur fungsi dan hewan. Jadi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya mempunyai dua studi kasus. Lanjutkan. Baik, studi kasus yang pertama. Pada saat pelajaran IPA di sekolah, guru membawa beberapa siswa ke laboratorium untuk mengamati ikan yang ada di akuarium. Salah satu siswa bernama Rani memperhatikan bahwa ikan dapat bergerak dengan sangat lincah dalam air. Ikan tersebut berenang ke berbagai arah dengan cepat tanpa terlihat kesulitan. Rani juga melihat bahwa tubuh ikan tampak licin, ramping, dan memiliki beberapa sirip di bagian tubuhnya. Selain itu, guru menjelaskan bahwa ikan tidak bernapas menggunakan paru-paru seperti manusia, tetapi menggunakan organ khusus yang disebut insang. Rani kemudian menjadi penasaran mengapa bentuk tubuh ikan berbeda dengan hewan darat seperti kucing atau ayam. Ia menyadari bahwa ikan hidup di dalam air sehingga kemungkinan besar bentuk tubuhnya disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Soalnya, mengapa ikan memiliki tubuh yang licin dan ramping serta memiliki sirip? Jelaskan hubungan antara struktur tubuh ikan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kepada Tika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atika Salsabila dengan NIM 25129286. Izin menjawab studi kasus yang pertama. Di mana soalnya yaitu mengapa ikan memiliki tubuh yang licin dan ramping serta memiliki sirip? Jelaskan hubungan antara struktur tubuh ikan dengan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tubuh ikan yang licin dan ramping merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan air. Bentuk tubuh tersebut membantu ikan mengurangi hambatan air ketika bergerak sehingga ikan dapat berenang dengan lebih cepat dan mudah. Nah, permukaan tubuh ikan juga biasanya dilapisi lendir yang membuat tubuhnya lebih licin sehingga memudahkan pergerakan di dalam air. Nah, sirip pada ikan memiliki peranan penting sebagai alat gerak. Sirip membantu ikan untuk bergerak maju, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengarahkan arah gerakan saat berenang. Selain itu, ikan juga memiliki insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Struktur tubuh seperti ini memungkinkan ikan hidup dengan baik di lingkungan perairan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika. Dapat saya simpulkan, ikan memiliki struktur tubuh yang sesuai dengan lingkungan air, seperti tubuh yang licin dan ramping, sirip, serta insang. Struktur tersebut membantu ikan bergerak dengan mudah, menjaga keseimbangan, bernapas di dalam air, dan bertahan hidup di lingkungan perairan. Selanjutnya, studi kasus yang kedua. Suatu sore, Andi sedang duduk di halaman rumahnya. Ia melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas dahan pohon. Setelah beberapa saat, burung tersebut mengepakkan sayapnya dan terbang ke tempat lain. Andi memperhatikan bahwa burung memiliki sayap lebar dan tubuh yang terlihat ringan. Andi kemudian berpikir bahwa tidak semua hewan dapat terbang seperti burung. Ia membandingkan burung dengan hewan lain seperti kucing atau kambing yang hanya dapat berjalan atau berlari di darat. Hal ini membuat Andi ingin mengetahui mengapa burung memiliki kemampuan untuk terbang. Pertanyaannya, mengapa burung memiliki sayap dan tubuh yang relatif ringan? Jelaskan bagaimana struktur tubuh tersebut membantu burung dalam kehidupannya. Baik, ada yang mau menjawab? Izin menjawab moderator. Baik, kepada Farel dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Farel dengan NIM 2512
9411 izin menjawab studi kasus yang kedua, yaitu pertanyaannya mengapa burung memiliki sayap dan tubuh yang relatif ringan? Jelaskan bagaimana struktur tubuh tersebut membantu burung dalam kehidupannya. Burung memiliki sayap dan tubuh yang relatif ringan karena merupakan bentuk adaptasi yang membantu mereka untuk terbang. Sayap berfungsi menghasilkan gaya angkat saat dikepakkan, sedangkan tubuh yang ringan termasuk tulang yang berongga membuat burung lebih mudah terangkat dan bergerak di udara. Struktur tubuh ini sangat membantu bagi burung karena memudahkan mereka mencari makanan, berpindah tempat, menghindari musuh, serta melakukan perjalanan jauh atau migrasi. Dengan demikian, sayap dan tubuh yang ringan membantu burung bertahan hidup dan menjalankan berbagai aktivitasnya dengan lebih efektif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Farel. Dapat saya simpulkan mengapa burung memiliki sayap dan tubuh yang relatif ringan. Burung memiliki sayap dan tubuh yang ringan sebagai bentuk adaptasi untuk terbang. Struktur tersebut membantu burung berpindah tempat, mencari makanan, menghindari bahaya, dan bertahan hidup dengan lebih efektif. Oke, segitu saja studi kasus dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi. Baik. Pertama, pengertian struktur dan fungsi hewan. Struktur hewan adalah susunan atau bentuk bagian tubuh yang dimiliki oleh hewan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem tubuh. Struktur ini meliputi bagian luar tubuh seperti kepala, kaki, sayap, sirip, ekor kulit, serta bagian dari tubuh seperti jantung, paru-paru, lambung, usus, dan organ-organ lainnya. Setiap bagian tubuh seperti jantung, paru-paru, lambung, usus, dan organ-organ lainnya, setiap bagian tubuh tersebut tersusun secara teratur dan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan peran atau tugasnya dalam tubuh hewan. Fungsi hewan adalah kegunaan atau peran dari setiap bagian tubuh hewan dalam menjalankan berbagai proses kehidupan. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi tertentu yang membantu hewan melakukan aktivitas sehari-hari dan seperti bergerak, mencari makanan, bernafas, mencerna makanan, berkembang biak, serta melindungi diri dari ancaman atau bahaya. Fungsi ini sangat penting karena tanpa fungsi yang baik, hewan tidak dapat menjalankan proses kehidupan dengan normal. Selanjutnya, hubungan struktur hewan dengan fungsinya. Struktur tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi yang dijalankannya. Setiap bagian tubuh hewan memiliki bentuk dan susunan tertentu yang disesuaikan dengan tugas atau perannya dalam membantu hewan melakukan berbagai aktivitas hidup. Struktur tubuh tersebut memungkinkan hewan untuk bergerak, mencari makanan, bernafas, berkembang biak, serta beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Pada dasarnya, bentuk suatu bagian tubuh hewan tidak terbentuk secara kebetulan, tetapi menyesuaikan dengan fungsi yang diperlukan oleh hewan tersebut. Berikut hubungan struktur tubuh dengan fungsinya. Contohnya struktur dan fungsi. Struktur sayap burung berfungsi. Pertama, burung. Burung memiliki sayap untuk terbang. Bulunya menjaga suhu tubuh. Yang kedua, ikan. Siripnya untuk berenang dan insangnya untuk bernafas. Yang ketiga, kuda. Kakinya kuat untuk berlari. Yang keempat, harimau. Gigi dan cakar tajam untuk berburu. Selanjutnya, pentingnya mempelajari struktur dan fungsi hewan. Yang pertama, mengetahui cara kerja tubuh hewan, memahami keanekaragaman hewan, mengetahui bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungan, menumbuhkan kepedulian terhadap makhluk hidup, mendukung pembelajaran biologi dan IPA. Next, Farel. Contoh hewan vertebrata.
hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ikan atau Pisces, kata atau amfibi, kadal atau reptil, burung atau aves, harimau atau mamalia. Jangan capek warna Farel. Ciri umumnya memiliki rangka dalam, sistem organ lebih kompleks, mampu bergerak aktif. Selanjutnya hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti serangga, siput, cacing, kepiting, bintang laut. Ciri umumnya struktur tubuh lebih sederhana. Yang kedua, sebagian memiliki rangka luar seperti contohnya exoskeleton. Yang ketiga, jumlah spesies sangat banyak. Selanjutnya, adaptasi hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan melakukan aktivitas di daratan. Suatu tubuh hewan darat biasanya disesuaikan agar mereka dapat bergerak dengan baik di permukaan tanah, mencari makanan, serta melindungi diri dari bahaya. Manfaatnya memudahkan memperoleh makanan dan melindungi diri dari ancaman. Selanjutnya adalah Farel. Adaptasi hewan air dan udara. Hewan air adalah hewan yang hidup di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau laut. Struktur tubuh hewan disesuaikan agar mereka dapat bergerak dengan mudah di dalam air serta melakukan proses pernapasan di lingkungan tersebut. Contohnya seperti ikan. Ikan memiliki tubuh yang licin, halus, dan ramping. Bentuk tubuh ini membantu mengurangi hambatan air sehingga ikan dapat berenang dengan lebih cepat dan mudah. Permukaan tubuh ikan juga biasanya dilapisi oleh lendir yang membuat tubuhnya lebih licin dan mempermudah pergerakan di dalam air. Adaptasi struktur tubuh hewan udara adalah hewan yang memiliki kemampuan untuk terbang dan menghabiskan sebagian besar aktivitas di udara. Struktur tubuh hewan udara biasanya dirancang agar ringan dan mendukung proses terbang. Seperti burung elang memiliki sayap yang lebar dan kuat yang berfungsi sebagai alat utama untuk terbang. Sayap membantu burung mengangkat tubuhnya ke udara serta memungkinkan burung melayang dan berpindah tempat dengan mudah. Next, Farah. Peranan struktur tubuh hewan. Struktur tubuh hewan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup. Setiap bagian tubuh hewan memiliki bentuk dan fungsi tertentu yang membantu hewan menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, seperti bergerak, mencari makanan, bernafas, melindungi diri, serta berkembang biak. Struktur tubuh tersebut merupakan hasil dari proses adaptasi hewan terhadap lingkungan tempat hidupnya, sehingga setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Pertama, bantu hewan bergerak. Salah satu peranan utama struktur tubuh hewan adalah membantu proses pergerakan. Setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda sesuai dengan habitatnya. Yang kedua, membantu memperoleh makanan. Struktur hewan juga berperan penting dalam proses memperoleh makanan. Banyak hewan memiliki bagian tubuh khusus yang membantu mereka menangkap, memotong, dan mengunyah makanan. Yang ketiga, membantu proses pernapasan. Hewan yang hidup di air seperti ikan memiliki insang untuk mengambil oksigen dari air. Hewan darat seperti mamalia memiliki paru-paru untuk bernapas di udara. Yang ketiga, melindungi diri dari bahaya, membantu adaptasi lingkungan, dan mendukung proses perkembangbiakan. Selanjutnya, Farel. Oke, baik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kritik dan saran? Tidak. Oke, tentunya tidak ada ya.
Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan materi. Izin bertanya, moderator. Baik, Yulia, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Yulia Eka Putri dengan NIM 251292224. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana struktur tubuh harimau membantu kelangsungan hidupnya? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, moderator. Baik, Tika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan saya yaitu, jelaskan hubungan antara adaptasi dan struktur tubuh hewan. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika. Mungkin saya mau mencari jawabannya dulu. Saya minta waktunya untuk mencari jawaban. Jack. Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Yulia Eka. Pertanyaannya adalah, bagaimana struktur tubuh harimau membantu kelangsungan hidupnya? Jawabannya adalah, harimau memiliki berbagai struktur tubuh yang mendukung kehidupannya sebagai hewan pemangsa. Kaki yang kuat membantu harimau berlari dengan cepat untuk mengejar mangsa. Gigi dan cakar yang tajam digunakan untuk menangkap serta merobek daging mangsa. Selain itu, warna tubuh harimau yang menyerupai lingkungan sekitarnya berfungsi sebagai kamuflase sehingga mangsa sulit menyadari keberadaannya. Kombinasi struktur tubuh tersebut membuat harimau lebih mudah memperoleh makanan dan melindungi diri dari ancaman di alam. Baik, saya kembalikan kepada Yulia. Apakah Yulia sudah mengerti? Baik, moderator. Dari pertanyaan saya dapat menyimpulkan bahwa harimau memiliki struktur tubuh yang beradaptasi dengan kehidupan sebagai pemangsa, seperti kaki yang kuat, gigi dan cakar yang tajam, serta warna tubuh yang untuk berkamuflase. Struktur tersebut memang membantu harimau berburu, memperoleh makanan, dan bertahan hidup di alam.
Oke, baik. Terima kasih kepada Aulia. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Tika. Jelaskan hubungan antara adaptasi struktur tubuh hewan. Jawabannya adalah adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Struktur tubuh hewan merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air, sedangkan burung memiliki sayap untuk terbang di udara. Harimau memiliki gigi dan cakar yang tajam untuk berburu mangsa. Semua struktur tersebut menunjukkan bahwa bentuk tubuh hewan berkembang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dengan adanya adaptasi, hewan dapat memperoleh makanan, melindungi diri, berkembang biak, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Baik, saya kembalikan kepada Atika. Apakah Atika sudah mengerti? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi dapat saya simpulkan bahwa adaptasi adalah kemampuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui struktur tubuh yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Struktur seperti insang pada ikan, sayap pada burung, serta gigi dan cakar tajam pada harimau membantu hewan memperoleh makanan, melindungi diri, dan bertahan hidup. Dengan adaptasi, kelangsungan hidup hewan dapat terjaga dengan baik. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.